Shalom, jumpa lagi anak-anak. Pada pembelajaran kita kali ini masih materi agama Kristen ya, untuk kelas 7 semester 1. Tetap di Nika Channel. Kita akan berdoa untuk memulai kegiatan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk menerima pelajaran. Tolong kami dengan hikmat-Mu agar kami mampu memahami setiap materi yang kami dapat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembelajaran kita terdapat di dalam bab 3 tentang merespon karya penyelamatan Allah. Ini merupakan materi pembelajaran bab 3 bagian yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami pengertian dari kata bertobat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memahami arti dari kata metanoia. Sumber belajar kita adalah dari Alkitab, buku paket PAK terbitan BPK Gunung Mulia, dan sumber-sumber lain seperti internet dan lingkungan sekitar. Adapun dasar pembacaan Alkitab kita pada bab 3 ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 43, Mazmur 103, Roma 3 ayat 23, 6 ayat 23, 6 ayat 17 sampai 19, 12 ayat 1, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, dan Ibrani 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Materi pertama yang kita bahas adalah bertobat. Tobat adalah kata serapan bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tobat itu berarti 1. Sadar dari dosa dan tak mengulanginya lagi. 2. Kembali ke jalan agama. Dan yang ketiga, menyesali perbuatannya. Bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan atau perilakunya. Kembali kepada Tuhan atau agama, atau kembali kepada jalan yang benar. Yang pertama, Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani, kata tobat menggunakan kata syuf yang berarti berputar, berbalik kembali. Kalian baca Yeremia 3 ayat 14, Yeremia 18 ayat 8, dan Mazmur 78 ayat 34. Hal ini mengacu pada tindakan berbalik dari dosa kita terhadap Allah. Perjanjian Lama beberapa kali berbicara tentang kembalinya suatu bangsa kepada Allah. Misalnya bangsa kafir Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh. Cerita ini kalian baca dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Bagi bangsa Israel, pertobatan berarti kembali pada Allah dan perjanjian Allah sesudah mereka tersesat atau mendurhakainya. Alkitab mencatat dosa dan perbuatan Daud. Ketika Daud berdosa dengan melakukan persinahan dengan Batsheba dan mengatur kematian Uria suami Batsheba dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Dalam penyesalannya, Daud berkata kepada Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Daud mengakui bahwa meskipun ia berbuat salah kepada orang-orang, ia juga berdosa terhadap Allah. Pertobatan Daud yang sungguh-sungguh itu berkenan di mata Allah. Itulah sebabnya Allah mengasihi dan memberkati Daud. Yang kedua, Perjanjian Baru.
Dalam kitab Perjanjian Baru, kata bertobat disebut dengan metanoia, artinya perubahan pola pikir, perubahan 180 derajat. Kata tersebut muncul dalam Perjanjian Baru kurang lebih 58 kali dan selalu diterjemahkan bertobat, kecuali dalam Lukas 17 ayat 3 yang diterjemahkan dengan menyesal, Ibrani 12 ayat 7 diterjemahkan memperbaiki kesalahan. Kata bertobat berarti berubah pikiran, sikap, perilaku dari jahat menjadi baik, dari perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Lukas 3 ayat 18-14, Kisah 3 ayat 19. Rasul Paulus berkata, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kisah Rasul 26 ayat 20. Pertobatan akan terlihat dari buahnya. Kitab Kisah Para Rasul secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kalian dapat membaca ayat-ayat di bawah ini, Kisah Rasul 2 ayat 28, 3 ayat 19, 11 ayat 18, 17 ayat 30, 20 ayat 21, dan Kisah Rasul 26 ayat 20. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah terjadinya pembaruan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan karena telah dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, Petrus mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Yesus, supaya mereka dapat mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Kristus, Mesias dan Juru Selamat. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi koin yang sama. Tidaklah mungkin kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa mengubah pikiran kita mengenai siapa dan apa yang telah dilakukannya. Salah satu contoh adalah Saulus. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, tapi dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pola pikir Saulus tentang Yesus berubah, sehingga ia menjadi rasul dan sebutannya pun berubah dari Saulus menjadi Paulus. Pertobatan bukanlah hasil karya kita untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kalau bukan Allah sendiri yang menariknya. Yohanes 6 ayat 44, Kisah 5 ayat 31, Kisah 11 ayat 18. Pertobatan adalah karya Roh Kudus. Segala yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari prakarsa Allah menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah kita melalui Roh-Nya yang kudus. Puji Tuhan anak-anak, dengan selesainya penjabaran ini, maka pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut pada pertemuan yang kedua, masih dalam bab yang ketiga. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kata tobat merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sadar dari dosa dan tidak mengulanginya lagi, kembali ke jalan agama, menyesali perbuatannya. Dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama, kata tobat menggunakan kata syuf yang artinya berputar, berbalik kembali. Sedangkan dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani menggunakan kata metanoia yang artinya perubahan pola pikir 180 derajat. Pada pertemuan pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang mengucap syukur dan beribadah. Siapkan diri kalian ya anak-anak, jaga kondisi, jaga kesehatan. Nah, selesainya pembelajaran ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugas kali ini kalian dapat buka dalam buku paket kalian halaman 20 dan halaman 21. Di sana ada latihan-latihan soal dan kalian mengerjakan tugas ini baik soal pilihan ganda maupun soal esai yang ada, dan tugas akan dikumpulkan pada tatap muka di sekolah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu karena kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thanks for watching and sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
subscribe channel YouTube Heni Karundeng untuk kelanjutan video pembelajaran ini. Shalom.